Presiden Trump juga. Nah kali ini kita akan kedatangan seseorang yang juga tentunya akan menceritakan dimulai dari sejarahnya hubungan ekonomi Indonesia dengan Amerika bagaimana, tarif resiprokal tuh sebetulnya juga nentuinnya tuh gimana, kemudian juga angka 19% itu tuh hitungannya tuh dari mana, negosiasi apa yang sebetulnya udah dilakukan sama pihak Indonesia dan juga Amerika. Kita akan ngobrol A to Z-nya bersama dengan redaktur dari Detik Finance bagian sore. Ini dia Eduardo Simorangkir. Wow. Apa kabar Reza? Kalau dikasih musik menurut gue joget sih. Masa jogetnya kayak gimana tadi kayak gitu tadi gini-gini? Teng. Ntar jangan lupa minum kalau lagi batuk. Aduh, menurut gue sih kita jangan tukeran mic ya kalau lagi batuk ya. Batuk Pak Haji, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, selamat sore Iza Mahfira, apa kabar? Udah lama gak main-main Detik Sore? Iya loh. Mungkin keren ya Detik Sore ya. Ada yang berbeda nih dari kayak Edo sore hari ini. Apa itu? Jempolnya mungkin. Kayaknya masih baru nih jempolnya masih diplastikin. Aduh dejavu deh ditanyain jempol kayak gini. Emang sambal cap jempol. Ini mah jempol terbaik di dunia plasternya. Selamat datang di Detik Sore ya. Makasih loh. Mic-nya di sini Kak. Kan kok Sri Mulat sekarang. Apa sih? Kenapa sih aku diundang ke sini? Karena kita mau ngomongin soal detik-detik kesepakatan tarif impor Indonesia Amerika ya, yang katanya akan diketok palu per Agustus mendatang juga. Ini tuh banyak cuannya, banyak buntungnya, atau sebenarnya kita apa sih yang harus kita tahu nih dari kesepakatan tarif ini? Mau tahu lengkapnya? Dengerin podcast Solok Miskin Detikers akan tayang hari Kamis ini. Mau gua lawan pakai podcast gua udah hiatus. Gak bisa juga. Podcast gua hiatus. Pernah gak podcast lu ngebahas ekonomi? Coba inget-inget deh. Apa namanya podcastnya? Berpodcast Ria. Berpodcast Ria. Pernah gak? Sedikit aja yang ada. Menurut lo representatifnya gue? Apalagi sebelum di Detik Sore ya. Apalagi sebelum di Detik Sore ini aja udah direm. Yang gak pernah lah. Ya, mungkin pernah harga ya. mahal mungkin, barang-barang mahal. Atau mungkin ini skala prioritas pada saat gajian tuh spendingnya tuh paling banyak di mana. Mending kita bahas itu. Atau willing to spending more tuh di apa gitu. Iya. Enggak, kita ngomongin ini dulu ya. Karena tarif katanya impor, tarif 19% ya Go. Betul, yang kan Trump nih udah nge-tweet lagi, bener ya, via Twitter ya, via X gitu ya, bahwa trade agreement-nya itu bersama dengan Presiden Prabowo itu sudah disepakati gitu ya. Udah deal, udah agreed gitu. Jadi Indonesia tuh akan open market ke Amerika, terutama juga untuk ya industri, untuk produk-produk teknologi, untuk produk-produk pertanian gitu ya. Dan tentunya juga mengeliminasi tarif yang diberikan sama Amerika gitu. Alias kita ngasih ke mereka 0%. Tapi while Indonesia will pay 19% of all the produk-produk yang akan diekspor ke US. Iya gitu. Tadi kan kita udah bahas ya sama Mas Haikal sebelumnya bahwa it's a good deal actually in this economy. Kita dapat deal segitu. Dan gitu, bagus. To be wise, yes. Mungkin Amerika bisa lihat kali tren di Indonesia lagi ngomong in this economy. Terus kata Trump tuh kan mereka juga lagi gak apa-apa. Mereka juga nanti pasti akan bilang in this economy gitu. Padahal gue agak salfok sama mukanya Trump di situ kayak gitu. Semangat dia ngomongin apa sih? Tarif. Ngomongin perekonomian negara ya dia. Kita bikin gitu saja Mas Yansa menyesal membuat kita berdua di sini ngomongin ini. Serius Kak, aku pengen tahu. Ini ceritanya, bukan ceritanya. Apa tadi pertanyaannya? Sorry, awal banget. Pertanyaannya adalah gimana nih soal kesepakatan yang juga sudah akan berlaku per Agustus ini. Kita tuh banyak cuannya apa banyak untungnya sih dengan tarif ini 0%. Nanti semua produk Amerika masuk ke kita lebih murah, lebih banyak. Terus produk-produk Indonesia gimana?
Nah, Kalau bersaing enggak? Gitu. gue harus jawab dengan gitu-gitu juga gak? Iya. Enggak, jadi kalau bicara dulu soal 19%-nya. Sebelumnya kan kita kenanya 32 ya. Betul. 32 apa 34? 32. Nah, terus nego lah lagi tuh. Jadi dapat sekarang nih 19%. Jadi 19% ini berlaku untuk komoditas-komoditas Indonesia yang mau diekspor ke US. Betul. Artinya dia dapatnya lebih rendah dari yang sebelumnya udah diminta sama US nih. Oke, it's a good deal kata orang-orang. Termasuk para ekonom juga sepertinya tidak membantah bahwa ini adalah hasil yang baik dari negosiasi atau tawaran-tawaran yang sudah kita layangkan sejauh ini ke Amerika. Tapi memang kalau dilihat-lihat sama negara lain, mereka punya tarif yang ada beberapa dari mereka tuh yang punya tarif lebih rendah dari kita. Kemudian tawaran-tawaran juga yang datang bersama dengan kita, bersamaan dengan paket negosiasi yang akhirnya melahirkan kesepakatan 19% ini. Rasa-rasanya juga kita terlalu memberi banyak hal yang manis gitu ke US, kayak kita ekspor gula. Enggak. Kita tuh ambil pesawat dari mereka kan 50 unit. Iya, betul. Terus itu juga perlu ditelusuri tuh dampaknya kayak apa nanti ketika kita ngeborong pesawat 50 unit itu ke Indonesia. Jadinya nanti Jakarta Bandung wajib naik pesawat, Kak. Pesawat kereta tapi. Iya, jadi selain itu kan ada beberapa kesepakatan perdagangan lainnya juga selain daripada kesepakatan tarif alias istilah itu kesepakatan non tarif. Nah, itu tuh banyak kita ngasihnya ke mereka. Jadi kita ngerasa kayak kita memberinya cukup banyak tapi US ngasih kita cuma 19% gitu. Apalagi mereka datang ke sini akhirnya tanpa tarif gitu nanti. Barang-barang dari mereka tuh kayak gandum, jagung mungkin juga bisa jadi. Kalau gandum oke lah 0% karena kita nggak bisa produksi di sini. Sementara jagung tuh kita ada di sini, petani jagung tuh ada di sini. Kapas juga ya. Kapas nggak tahu deh. Kalau kapas boleh telusuri lebih lanjut. Tapi yang seingat gua tuh gandum, kedelai. Nah itu tuh kalau kedelai oke lah, kita memang nggak bisa memproduksi cukup banyak karena semua orang di Indonesia makan tempe. Jadi kayak kita nggak bisa memproduksi itu cukup banyak. Tapi ada beberapa komoditas lain tuh yang dengan 0% cukup jadi pertanyaan masa depan para petani lokal atau produsen lokal kita bisa dimitigasi dengan baik nggak dengan adanya kesepakatan 0% ini. Kalau dengan tarif 0% ini Kak, apakah akan mempengaruhi pendapatan negara? Echoing ya. Karena kan mempengaruhi. The Tickers denger, enggak kan? Mempengaruhi enggak ya? Kita harus tanya ke ekonom sih ya untuk analisis lebih dalamnya. Tapi dari apa yang terjadi kalau bea-nya akhirnya berkurang kan logika sederhananya adalah kita bea masuk produk dari luar ke dalam negeri akhirnya hilang karena 0% tadi. Artinya yang bea masuk itu seharusnya menjadi pendapatan negara jadi nggak ada tuh. Nah, tapi mungkin bisa ditebus dengan beberapa strategi lainnya, pendekatan dari pemerintah. Apakah dari ekspor produk Indonesia bisa lebih banyak lagi nanti ke US sehingga nanti kita bisa punya neraca dagang yang lebih positif lagi banyak sehingga menghasilkan devisa yang lebih banyak. Apakah penebusannya di situ atau dengan pendekatan lain, gue belum tahu tuh gimana jawaban dari pemerintah atau pendekatan yang dilakukan. Tapi mestinya sih ini sudah jadi pertimbangan pemerintah bahwa dengan dilakukannya pembebasan bea masuk untuk produk-produk dari Amerika itu tidak mengganggu kondisi fiskal negara karena fiskal kita tuh penting banget sekarang apalagi in this economy punya program banyak sekali tapi kekuatan fiskal kita tidak dipertahankan. Bu Sri Mulyani marah-marah sih menurut gua kalau sampai Pak Prabowo tidak memasukkan mitigasi risiko itu tadi. Oke, terkait juga dengan produk-produk kita yang kita ekspor ke Amerika juga yang katanya sebenarnya awal mulanya tuh kita nggak mesti takut-takut banget juga loh karena sebenarnya ekspor kita ke Amerika tuh terhitungnya masih cukup nggak sebesar itu gitu ya. 10% kan dari share ekspor kita. Ini berpengaruh nggak si tarif 19% ini
masuk ke sana. Apakah bisa jadi produk kita Lebih banyak masuk. ya lebih banyak masuknya dibandingkan kita ekspor ke sana, or bahkan sebetulnya produk kita tuh kalah bersaing dengan produk dari negara lain yang bisa lebih murah atau mungkin yang kena tarif lebih murah daripada Indonesia. Nah, ini berkaitan lagi nih, ini momentum juga buat kita untuk kapasitas-kapasitas yang rasa-rasanya kita bisa perluas. Di momentum inilah kita bisa tawarkan nih buat US nih, kita punya ini, kita bisa pasarkan lebih banyak lagi dengan tarif segini dibanding sama negara ini, kita lebih baik gitu. Ada beberapa komoditas mestinya yang bisa kita jadikan apa ya, nilai tawar yang lebih tinggi gitu, kayak produk alas kaki itu termasuk tuh. Katanya sih produk alas kaki kita termasuk salah satu yang terbaik gitu untuk Yoi. dikirim ke sana, produk buatan kita, karena sering juga kan gitu misalnya kayak salah satu yang pernah Jalan-jalan ke Amerika, jalan-jalan ke Jepang. jalan-jalan ke Amerika, nemu sepatu made in Indonesia. Cakep. Oh udah sampai situ aja. Situ aja. Jalan-jalan ke Jepang. Ada sepatu Indonesia nih bang. Iya, Nah kemarin juga gue gitu. nemu banyak sepatu buatan Indonesia di Jepang, di Ginza waktu itu. Nah harganya dijual lebih mahal ternyata produk Indonesia di situ. Iya. Sementara produk Jepang lebih murah di Jepangnya padahal. Iya benar. Oke, anyway, Benar. iya ini bisa jadi peluang sebenarnya dengan kita 19% ini. Kayaknya untuk negara-negara kayak Filipina tuh tidak termasuk pengekspor alas kaki tuh. Iya. Sehingga walaupun mereka dapat tarif yang lebih rendah dari kita, tapi ini sebuah keuntungan buat kita mestinya dibandingkan pemasok dari negara lainnya yang dapat tarifnya lebih tinggi dari kita gitu. Berapa tarif yang ditetapkan untuk Vietnam? Berapa ya guys? Berapa ya? 15% kayaknya deh. Iya kan, lower than us, right? Lower than Sementara us. kita juga sedang Way lower than us. menganggap ya Thailand gede banget, tinggi banget lumayan. Termasuk juga pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia ini mengumumkan bahwa kita menyepakati tarif yang diberikan dan menganggap ini tuh sebagai huge wins untuk industri padat karya. Please elaborate. Kayak ke ChatGPT. Please elaborate. Industri padat karya tuh yang Pabrik ya? menggunakan tenaga kerja manusia sebanyak mungkin ya. Ya, termasuk ya alas kaki gitu ya. Ya, Produksi alas bisa kaki, bisa textile. banget. Jadi ketika kita punya daya tawar yang lebih dibanding negara lain, sehingga artinya investasi itu harusnya bisa masuk. Jadi orang-orang berinvestasi ke Indonesia untuk membangun pabrik misalnya, untuk bisa dipasarkan produk-produk ini ke Amerika, karena Amerika pesannya jadi lebih banyak dari kita karena dibikin tarifnya lebih murah daripada yang lain gitu misalnya. Karena secara harga barang pada akhirnya nanti di Amerika bisa jadi lebih murah sehingga bisa jadi lebih kompetitif juga. Itu bisa jadinya bermuara ke situ kalau memang ini bisa dimanfaatkan dengan baik si tarif 19% ini. Momentum lah ini pokoknya, gimana caranya pengusaha nanti bisa manfaatin ini. Tapi juga soal bagaimana nanti industri padat karya kita bisa bersaing tuh ya we will see sih. Apakah kayak kan Sritex juga udah tutup kemarin dengan berbagai macam persoalannya. Gue jujur belum cukup tahu untuk alas kaki kita gimana nih kondisi industrinya sekarang. Karena kan beberapa juga ada yang udah PHK dan tutup pabrik kan. Betul. Bata kalau nggak salah kemarin ya. Adidas juga PHK juga kan yang ada di sini. Oh ya, mudah-mudahan bisa membuka kembali. Mm-mm. Karena jelas pekerjaannya ada. Ngerti gak sih? Kayak kita tuh nggak pernah kekurangan orang gitu loh. Iya, di Kalau Maluku ngomongin, banyak ya orang. kan? Penduduk yang miskin dan juga pengangguran. Iya, betul. Maluku happen to be always on top 10 penduduk miskin terbanyak di Indonesia. Walaupun sebenarnya always mungkin, lagi. Pokoknya 2024 deh. iya, Kalau yang always, kerap kali gitu ya. kalau yang always tuh ini indeks kebahagiaannya selalu Lebih tertinggi tinggi. dalam Kalau yang always tuh dari Blink-182. 2015. Always. And I'll be there. Beda band ya, beda Beda generasi lagi juga. Kalau boleh gue bacain beberapa kesepakatan Tweet deal. dari penonton. Tweet dari penonton. Kesepakatan deal Indonesia Amerika poin-poinnya. selain daripada si tarif-tarif ini ya. Benar. Saya bantu ini untuk menjadi penyangga.
kehidupan. Jadi ada 8 poin utama dalam Wah. kesepakatan dagang di dalam negosiasi tarif ini, Detikers. Oke. Jadi yang pertama itu obviously menghapus hambatan tarifnya. Jadi katanya lebih dari 99% produk Amerika yang diekspor ke Indonesia atau yang impor ke sini itu bakal dihapus. Enak banget. Apa ya kira-kira produk? Coba deh, produk Amerika apa yang kira-kira kita akan dapatkan harganya jadi lebih murah di sini dan kita butuh banyak gitu. Oh, obat-obatan, multivitamin. Banyak ya? Obat Amerika banyak sini. Nggak tahu ya. iPhone? Iya. iPhone tapi dari China. Tapi kan brandnya Apple. Manufactured in China. Iya, jadi Dan kan. diekspornya juga dari China anyway. Kan Oh gitu. dia ini apa namanya pabriknya ada di sana. Jadi nggak yang dikirim dulu ke US habis itu baru ke sini. Karena secara geografis juga jadi lebih dekat dari China gitu. Vinyl murah. Alhamdulillah ya bener. Vinyl. Banyak banget itu dari Amerika. Pasti vinylmu. Masih jauh belum. Tesla kapan juga dari kira-kira China. beli Tesla. Agak terlalu Pertanyaannya. agak terlalu berbahaya pertanyaannya. Iya. Tapi mungkin kalau tech banyak ya, maksudnya kamera. Iya kamera. Kamera kayaknya brand-brand mostly kalau Laptop? nggak Jepang. Laptop China Amerika. juga ya. Yang paling Chip-chip gitu. Kalau ini fashion Kak, brand-brand sporty untuk teman-teman pedal kita. Oh iya bisa. Tapi masalahnya produk-produk lokal yang juga udah memproduksi itu jadinya kalah saing. Itu karena itu berbahaya ketika misalnya tuh. harganya 300.000 ke 250.000, tapi 300.000-nya produk Amerika kayaknya mungkin. Apalagi ini katanya berlaku untuk semua sektor. Tuh lebih dari 99% produk Amerika ini. Terus yang kedua, Terus. menghilangkan hambatan non tarif untuk ekspor industri Amerika Serikat. Jadi ya, hambatan non tarifnya ini membebaskan perusahaan dan barang asal Amerika dari persyaratan konten lokal. Jadi dia nggak perlu harus TKDN sekian persen gitu misalnya. Menerima kendaraan yang dibuat sesuai standar keselamatan dan emisi kendaraan bermotor federal Amerika. Menerima sertifikat FDA dan otorisasi pemasaran sebelumnya untuk alat kesehatan dan farmasi. Jadi nggak perlu pakai BPOM lagi nih udah masuk sini kalau udah dapat FDA dari sana. Nah kemudian membebaskan ekspor kosmetik, alat kesehatan dan barang manufaktur lainnya dari Amerika. Banyak ternyata ya ekspor kosmetik juga ya. Kak kalau tahu industri kecantikan dari mulai istrinya Justin Bieber sampai mantannya Justin Bieber. Kayak produk-produknya, apa sih ini? Kim Kardashian. Ya kan banyak kan dia. Kylie kosmetik. Iya Kylie. Atau yang celana dalamnya juga kan. Ada kan? Oh iya Kim Wear. Plus. Apa ya? Skim ya benar. Maaf ya, itu tadi. Oke, lanjut spontan lagi. aja. ini mungkin satu statement yang bisa dipotong buat medsos. Gak usah yang saya gak usah dibikin ke medsos Bapak. Saya apalah ini ya kan. Jadi siapa yang nanti begitu ditandatangani itu langsung merasakan dampaknya, langsung baik positif maupun negatif siapa? Positifnya ya pengusaha-pengusaha eksportir ke US karena dia dapat tarif lebih rendah mestinya sih dari Amerika juga akan lebih memilih produk Indonesia apalagi terutama komoditas alas kaki gitu termasuk salah satunya. Kalau yang buntung kayaknya jagung ya. Petani-petani tuh jagung salah satunya dari daftar yang mau diekspor dari Amerika ke Indonesia sih sebenarnya kita belum lihat apakah jagung tuh juga salah satu yang akan diekspor Amerika ke Indonesia. But if it happens, teman-teman ramaikan jualan jasuke yang jagungnya diproduksi oleh petani lokal. Benar, itu jagung salah satunya. Karena itu somehow kontradiktif sih sama targetnya pemerintah. Karena kan katanya 2026 tuh mau swasembada jagung katanya. Iya. Tapi di saat yang bersamaan di 2025 ini kita harus membuka keran impor itu termasuk si komoditas jagung ini juga termasuk salah satunya. Dah segitu tuh.
yang mau di ini nanti kayaknya sama dia. Nah, gue lanjutin lagi deh. Boleh. Penghapusan, pembatasan impor atau persyaratan perizinan untuk barang remanufaktur Amerika dan bagian-bagiannya. Ini banyak banget loh. Menghilangkan persyaratan inspeksi, mengadopsi dan menerapkan praktik regulasi yang baik, mengambil langkah-langkah menyelesaikan banyak masalah kait intelektual, mengatasi kekhawatiran Amerika dengan prosedur penilaian kesesuaian. Ini Chris nggak ada kan termasuk di dalamnya. Enggak, dimension. Karena kayaknya nggak tahu ya, kayaknya lo jangan nyenggol-nyenggol Chris deh menurut gue gitu kata orang Indonesia. Niza termasuk nih membebaskan pangan dan produk pertanian Amerika dari semua perizinan impor Indonesia, termasuk kebijakan keseimbangan komoditas. Jadi bebas Amerika mau ngirim produk pangannya atau pertaniannya. Memastikan transparansi, udah memberikan penunjukan makanan segar, kemudian memperkuat aturan asal, menghapus hambatan perdagangan digital, menyelaraskan keamanan ekonomi, meningkatkan standar ketenaga kerjaan, dan menandatangani kesepakatan komersial. Nggak ada Chris, tapi ya nggak ada. Ini tetap kita kayaknya terlalu banyak memberi kepada Amerika. Tapi nggak apa-apa untuk menahan gejolak sementara. Setidaknya ini adalah mudah-mudahan menjadi good deal. In this economy, in this situation, kita memang butuh quick win untuk sementara mengamankan kondisi ekonomi kita di tengah dunia yang sedang bergejolak ini. Betul. Mudah-mudahan benar-benar hasilnya itu sesuai dengan harapan kita. Belum lagi dengan gebrakan di dalam negeri juga dengan Koperasi Desa Merah Putih, Kelurahan, dan juga Danantara, dan kemudian juga dengan makan bergizinya Pak Prabowo. Betul. Mudah-mudahan bisa mendongkrak perekonomian dalam negeri. Betul. Dan meningkatkan permintaan MC dan host di masa-masa mendatang. Iya, aku masih siap banget untuk kayak